Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi ini sini untuk konfigurasi dari untuk nyambungkan PHP dengan PostgreSQL aja lah ya. Jadi untuk bagian-bagian yang disetting itu nanti bisa dilihat di ini ya, di website yang apa di GitHub yang saya kasih. Kemudian baca di bagian readme-nya ini. Nah, pertama yang harus setting itu dia kalian harus punya XAMPP. Nah, XAMPP ini kemudian untuk yang Apache-nya ini, untuk yang bagian PHP ini, Apache, pilih bagian config, terus pilih yang php.ini. Nah, nanti terbuka, kemudian ini PHP ini, kemudian kalian cari yang bagian extension ini, PDO, MySQL ini di bagian tengah. Coba kita lihat di bagian tengah itu di sekitaran sini ya. Ini harus baca pelan-pelan sih nih, extension bagian extension ini yang harus kalian hilangkan itu nanti dia di sini. Dia attention PGSQL sama yang PDO PGSQL ini. Jadi sebelumnya tuh ada tanda titik ini. Nanti kalian hapus aja. Nanti dia jadi kayak gini. Extension yang PDO PGSQL sama extension PGSQL ini. Kok ikuti aja nanti bagian yang ini ya. Tampilannya kira-kira kayak gini. Nah, nanti setelah itu kalian save, Ctrl S. Nah, tutup. Baru setelah itu sebenarnya udah selesai untuk settingnya. Kalian bisa aktifkan Apache-nya sama Apache-nya aja sih. MySQL kan karena kita pakai Postgre, jadi nggak perlu MySQL-nya. Apache-nya aja untuk web servernya. Kemudian kalian bisa buka eh, yang file zip yang saya kasih. File zip yang saya kasih ini ya. Nanti untuk caranya tuh kalian download yang zip saya tadi tuh, kemudian eh, foldernya foldernya letakkan di ini di bagian XAMPP htdocs. Nanti di sini letakkan filenya. Ini saya tadi kan CRUD 2 di sini ya. Nah, ini ada add config delete edit index. Letakkan di sini, oke? Di htdocs. Kemudian untuk bagian yang database-nya, untuk bagian database itu untuk yang CRUD 2 itu nanti ikuti yang screenshot yang saya berikan ya. Jadi nanti ada, tunggu nih buka dulu. Tunggu tuh buka. Ini kalau sama ya. Hmm, kita bahas ini dulu ya. Udah bisa. Nah, ini nanti di bagian server Postgre ini kan Postgre punya kalian kan ini database-nya. Nah, untuk yang yang zip yang saya kasih itu dia ini CRUDDB ini. Jadi kan buka, ini aktif ya database connected. Nanti baru lihat di tabelnya tuh ini user. Kita lihat ya properties. Ini namanya users. Kemudian kolomnya itu ada ID, integer, ini not nama primary key nih. Dia jadi pas kita masukin setiap nama baru gitu dia bakal auto update gitu. Name, ini karakter filing, email, nanti ikuti aja. Baru nanti di save, udah untuk database-nya gitu. Kemudian untuk jalankannya di ini, jalankannya itu nanti localhost root 2. Untuk yang di zip tadi saya tuh untuk bagian pertama itu di bagian indeks PHP ini ya. Nanti tampilannya mungkin seperti ini. Nah, nanti ini tiga ya. Di Postgre-nya coba kita masuk ke query tool. Eh, Select all from user.
Nah, ini tiga ya, sama kayak yang di sini ya, di webnya. Ini kan udah coba di add new user, nanti masukin namanya misalkan, ini Pak Fauzi aja kita masukkan ya. Ya email lah buat aja yang ini aja, mobile misalkan kita buat ini 9. Ini kita add, nah ini dia user as successful, balik ke home, nah ini dia tambah data yang kita tambahkan tadi. Nah di database tadi kan kita baru 3 kan, ini kita jalankan lagi, nah dia bertambah. Ini kenapa 5? Karena sebelumnya tuh udah ada yang dimasukkan sih, di sini 2, tapi udah saya hapus. Ini kalau misalnya kita hapus, ini kalau mau edit di sini ya, misalkan ini Ainul kita tambahi Pak gitu. Ini update dia, nah, bakal update Pak Ainul. Nanti kalau misalnya database juga nih Pak Ainul. Kalau misalkan kamu di delete, misalkan delete yang Pak Yanca. Nah udah delete, nih nggak ada lagi kan di sini. Terus di database itu, dah. Nah itu untuk database sama cara jalankannya. Kita lihat di bagian fungsi sih. Untuk yang ini dia pertama di bagian config ini untuk nyambungkannya. Ini hostnya localhost, DB name ini sesuaikan nama database kalian. Di sini kita kan tadi pakai di yang CrudDB kan, di CrudDB. Username sama password itu yang dulu pernah dibuat di ini sih, pas kita masuk ke Postgres-nya kan kemarin tuh ada diminta username sama password, karena itu disesuaikan aja, karena itu punya saya Postgres dulu, dibuat aja ini. Yang bagian ini sih, try ini dia PDO. PDO ini ada kelas di PHP gitu ya, untuk nyambungkan PHP sama database server. Nanti untuk itu ada di sini sih, PHP apa ya, PHP PDO tutorial. Ada di apa yang saya berikan itu, di link yang di soalnya. Oke, soalnya itu ada ini. Jadi PDO ini dia bisa bekerja di MySQL, di PostgreSQL sama Oracle. Sebelumnya kan kalian kalau di web kan kalau MySQL pakai yang ini kan, yang eh MySQL, My MySQL e-connect kalau nggak salah. Nah, selain itu bisa pakai yang ini juga, PDO ini dari PHP-nya. Ini nanti kalau misalnya connect kan nanti bisa lihat di sini connect Postgre. Nah ini sih, nih di host DB user password sama kayak punya saya tadi kan. Eh, nah, itu sih dia nih, di try yang pakai catch ini dia. Nanti kita coba misalkan jadi error, dia ditangkap di sini errornya catch. Nanti kalau misalnya nggak pakai catch, dia nanti misalkan terjadi error, maka programnya bakal crash gitu, bakal berhenti. Sini kita try. Nah, ini untuk nyambungkannya ini kita panggil new PDO. Ini ikuti di sini pakai ini SQL host, ini DB name-nya sesuai. Di sini aja sih kita atur, yang ini nggak usah kalau diatur kan. Nah, ini untuk PDO set attribute ini untuk yang ini dia untuk yang mengatur nanti misalkan terjadi error nih, error dan error handling. Ini juga yang untuk error mode exception ini. Oke, ini sama-sama untuk ngatur errornya. Nanti kalau misalnya terjadi error, dia bakal ditangkap di sini. PDO exception. Ini E, ini E bebas di variabelnya kok. Nanti kalau terjadi error, dia bakal ditampung di variabel E ini. Nanti baru kita tampilkan errornya apa gitu. Jadi nanti memudahkan kita kalau terjadi error. Kemudian untuk ini config-nya, ini untuk menyambungkannya sebenarnya ini aja untuk sintaksnya. Kemudian kalau yang bagian indeks ini bagian yang pertama kali diakses pada saat website kita ya. Dibuka ya, pada saat website kita dibuka itu indeks pertama kali. Ini paling sini nanti dia include once, ini berarti kita panggil yang config kita tadi nih. Kan ini udah kita sambungkan kan. Di indeksnya kita panggil lagi. Kemudian untuk yang terakhir ini dia, ini untuk nyambungkannya kayak sama kayak yang ini. Terus di sini statement ini dia ini ambil semua data user, urutkan secara
ascending itu dari ID-nya. Jadi nanti kok tampil di website kita tuh mana dia? Ini ya, nih ascending di ID-nya gitu. Ini HTML-nya sih. Jadi data yang udah diambil di statement yang ini, yang di statement ini udah diambil datanya, ditampilkan di bagian sini. Ini berarti user data, ini kan diambil nih statementnya, diambil datanya baru disimpan di user data, nanti baru kita ke user data, nama, tampilan di sini. Ini table row, di sini tabel datanya ada 3. Ini user data nama, nih mobile sama email. Untuk yang name, mobile sama email ini disesuaikan sama ini ya, yang di sini. Name, email, mobile. Sesuaikan sama ini yang di database kalian. Salah ini. Di sini. Nah, ini dia untuk yang ini, edit ini dia. Sebenarnya dia nanti misalkan kita klik edit atau delete tadi kan bisa dia kan edit sama delete yang di bagian indeks ini kan. Edit sama delete ini di bagian sini kita cari user data ID-nya. Nanti misalkan si user yang menghapus yang data pertama, berarti kita lihat dia ID keberapa. Itu di editnya, ini delete-nya. Nanti kalau misalkan mau diedit, dia bakal ngarah ke sini. Ini kan ada ref edit.php. Dia bakal ngarah ke edit.php di sini. Ini try ini di sini. Select or from user, di mana ID-nya itu dari ID yang udah kita masukkan. Di sini lah. Nanti tangkap. Nah, ini untuk yang bagian sini dia untuk nampilkan aja, nampilkan data sebelum diubah. Nanti kalau misalnya udah pas diubah, diambil dari sininya. Ini, sih, diupdate nanti. Untuk yang delete ini sih, nanti delete from user di mana ID-nya itu ID yang kita masukkan. Jadi pas kita klik nanti ini delete, dia bakal ngambil ID-nya dari indeks, ini kan indeks.php kan. Nanti dia bakal delete, misalnya kita hapus ya, delete, dia bakal ngarah, sebenarnya ini nanti dia bakal ngarah ke delete.php, baru jalankan yang delete-nya ini, from ID ini, ID diambil baru dihapus, baru dia bakal balik ke home-nya, index.php di sini. Kalau add ini dia untuk nambahkan si emailnya. Sebenarnya ini dia udah bisa, tapi ini mungkin untuk yang filter sanitasi ini dia untuk validasi aja sih. Ini juga kalau server post ini sebenarnya udah bisa sih. Ini post dia berarti dia bak kita ini ya, nyimpen apa? Nge-up data yang mau kita masukkan ke ini server post. Ini berarti ini untuk SQL di sini di try ini. Insert into user, name, email, mobile. Nah, untuk values yang ini, name, email, dan mobile, ini diambil dari yang sini. Sini. Yang user masukkan gitu. Kalau yang di sini, user ini disesuaikan sama yang di database kalian. Tuh. Mungkin untuk pengenalannya ini aja sih. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya pas kita masuk lab, mungkin boleh ditanyakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.